kamu harus banget tahu tax free, apalagi kalau mau belanja kalap di Jepang. Kita, warga asing yang nggak tinggal di Jepang, bisa beli barang di Don Quijote tanpa bayar pajak konsumsi Jepang atau consumption tax. Sistemnya, kita bisa beli barang dulu beserta taxnya, nanti dikasih bukti pembelian kita ke counter tax free terdekat, atau sebaliknya, menghampiri counter tax free, baru belanja. Tapi ada syarat pendukung nih untuk mendapat tax free. Yang pertama, punya visa jangka pendek dan juga minimal pembelian 5.000 yen dan maksimal 500.000 yen setelah pajak, dan barang harus dibawa keluar dari Jepang, dan masih banyak lagi. Nanti bisa kamu tanyain ke kantor tax free-nya ya untuk info yang lebih lanjut. Bikin bisnis di Indonesia? Udah biasa. Bikin bisnis di Jepang dong! Dreamy Dreams, ini dia tips-tips untuk kamu yang berencana buat buka bisnis di Jepang. Sekarang kita sudah ada di Monggomoro. Hai Dreamy Dream. Sekarang Masya sama Bu Retno, Masya mau tanya-tanya sedikit tentang boleh. Monggomoro, boleh? Iya. Jadi kalau boleh tahu Monggomoro ini udah berdiri dari tahun berapa ini? Ini mau jalan 6 tahun, berarti 2016 ya? Iya, benar. Udah jalan 6 tahun. Iya. Wow, terus kalau boleh tahu, kira-kira kenapa akhirnya Bu Retno memutuskan untuk membuat si Monggomoro ini? Pertama, saya untuk Monggomoro itu saya tujuannya style masakan rumahan ya Mas ya. Yang tujuannya yang terutama untuk yang tinggal di sini, anak-anak yang tinggal di sini, yang kangen masakan orang tuanya, biar menggantikan orang tuanya, ya. Dan yang kedua, supaya orang Jepang atau orang asing lainnya kalau datang ke Indonesia, mereka bisa cara warteg ya. Jadi warteg style. Iya, kita sendiri bisa ngikutin cara Jepang, kenapa mereka nggak ngikutin warteg gitu, style ini ya? Iya, benar-benar. Wah, ini lengkap banget ya. Dari jengkol, pete, ya. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa Bu tiap harinya? Untuk bukanya jam 11 sih, tapi kadang tergantung saya karena yang masak saya sendiri semua. Gitu. Kalau masakannya belum penuh, biasanya kadang mundur, kadang maju juga. Kembangkan konsep otentik dengan sentuhan modern. Layaknya warteg, Monggomoro dengan identitas khas warteg yang praktis dan murah, serta konsep modern secara penyajian dan tata ruang minimalis menarik pelanggan. Pilih lokasi strategis. Cari lokasi yang aksesnya mudah dengan stasiun kereta atau halte bus. Cari lokasi di kota-kota besar seperti Shinjuku, Harajuku, Akihabara, atau kota besar di Jepang lainnya, karena otomatis di tempat itu juga akan banyak turis yang akan mau datang. Dulu belum ada, cuma melayanin pesanan person ya Mas ya, tiap rumah teman-teman gitu. Kita drop ke hotel-hotel kayak itu nasi pack yang wisata. Kita sampai ke sana, habis itu pesanan itu semakin banyak ya Mas ya. Semakin banyak untuk di Jepang, kita harus lewat jalan yang benar ya Mas ya. Akhirnya kita coba buka restoran lah Mas. Dreams yang lagi liburan ke Jepang ataupun yang di Jepang, yang tinggal di Jepang, mungkin kalau misalnya kangen masakan rumah, boleh langsung ke daerah Shinjuku, tepatnya di Monggomoro. Kalau misalkan masih bingung, boleh search di map saja ya kan Bu Retno ya. Betul. Pokoknya di pinggir jalan. Iya, betul. Dan ini gampang banget kalau dicarinya. Iya. Kayak benar-benar di kota gitu. Iya. Untuk makannya di lantai atas. Oh gitu. Oke. Iya. Pokoknya Dreamy Dreams jangan lupa cobain Monggomoro. Monggomoro pasti enak. Apa-apa. Nggak megang karena nanti semua saya yang masak sendiri. Mantap. Kamu cuma perlu ingat satu logo ini buat sampai ke stasiun kereta.
Nah, jadi ini aku sekarang udah ada di station buat keretanya dan buat kalian yang mau tahu line kereta mana yang harus kalian ikutin, ini ada di setiap station di depan pembelian tiketnya itu udah ada mapnya, udah ada line-line dari keretanya juga. Kalian bisa bedain berdasarkan warna dari masing-masing line-nya. Jadi kalian misalnya udah tahu tujuannya, kalian lihat di line mana tujuan itu ada. Jadi nanti kalian tinggal masuk ke line yang itu. Kurang lebih sama sih kayak di kereta di jalur kereta Indonesia, dan pokoknya kalian harus lihat warna dari line-nya itu. Fokus ke warna dari line. Pertama, kalian harus tahu jenis bus yang ada di Jepang. Jadi, jenis bus itu ada local city, highway bus, tourist bus, night bus, dan biasanya aku tuh pakai yang local city karena antar kota. Tapi kalau ke wisata tertentu, kalian bisa pakai yang tourist bus. Nah, kedua, kalian bisa pakai Google Maps untuk informasi rute dan jadwal, atau bisa pakai aplikasi kayak Japan Transit Planner atau Navitime yang menyediakan informasi lebih rinci. Di setiap halte nantinya akan ada papan informasi yang jelasin rute perjalanan kamu. Terakhir, sistem pembayarannya itu bisa pakai cash dan disarankan untuk pakai uang yang pas. Ataupun kalian juga bisa pakai kartu elektronik kayak Suiken Pasmo ataupun Ikoka. Tambahan lain, pastiin kalian datangnya tepat waktu ya, karena di Jepang itu sangat amat teratur kalau masalah waktu. Ini adalah salah satu contoh city bus yang sekarang lagi berkeluaran. Ini kayak stasiun bus juga, stasiun kereta juga. Ya, banyak banget transportasi umum di sekitar sini guys. Yuk, kalau kalian mau tahu rute-rutenya, kita cari tahu sama-sama. Nah, setelah kita tahu kita mau kemana, kita tinggal ngantri buat masuk ke busnya.